Sudah sampai sini ya. Kita lanjut masalah pengiriman ini. Berarti kita pasang API ongkirnya. Saya masuk dulu ke situsnya Raja Ongkir. Nanti dari 419 atau Sleman ke 377 atau Purworejo. Masuk karena udah punya akun saya. Ya. Kemudian kita sebenarnya saya akunnya pro tapi biar sama dengan para pemirsa akun saya pakai yang basic aja. Mana? Base starter. Kemudian cost. Ini ya cost ya. Contoh request PHP. Nah, ini kita copy aja nih. Sampai sini tuh betul tuh. Saya copy. Nah, kita pasangnya di model mongkir. Nah, kita buat function di sini, function biaya. Sebentar, di sini detail distrik, ini tampil distrik, detail distrik, oke lah biaya gitu ya. Saya perkecil dulu layarnya. Oke. Kemudian saya rapikan. Nah, begini betul ya. Ini sampai sini pasangannya. Nah, untuk mendapatkan biaya, lihat apa yang dia butuhkan, origin, destination, wake atau bobot, sama kurirnya JNE. Itu yang mereka butuhkan. Padahal originnya ini dinamis. Origin itu adalah alamat toko 419. Destination itu pembelinya. Purworejo 377. Tapi itu dinamis. Saya bikin variabel aja di sini. Origin sama destination sama wake sama kurir. Kurirnya tak default JNE dulu nggak apa-apa ya. Tinggal 501 tak ganti dengan variabel origin. 114 tak ganti dengan variabel destination. 1700 bobot tak ganti dengan variabel wake. Nah, tinggal fungsi ini kita panggil di keranjang checkout. Kita panggil dulu modelnya. Load model mongkir. Betul, oh ya betul. Kemudian this modelnya mongkir, variabelnya biaya. Origin didapat dari mana? Dari sini. Datanya member jual, kolom kode distrik member nih. Datanya si member jual dari kode distrik member. Maka gini, data member jual, kolomnya kode distrik member. Ini atau mau dipendekkan begini nih. Nih, origin didapat dari sini. Nah, berarti sini variabel origin. Destination, destination itu tujuan didapat dari data member beli, kolomnya kode distrik member. Oke, variabel tujuan. Destination. Wake-nya saya default dulu 1000 gram atau 1 kilo ya. Saya tampung dalam variabel biaya. Sekarang saya print echo pre variabel biaya. Saya Ctrl S pakai keyboard. Lihat hasilnya. Harusnya ketemu sih dari Sleman ke Purworejo. Kita lihat, mana ini. Oh, APK-nya tidak valid. Kemudian APK-nya, sorry ngopi ya. Sini APK-nya tidak valid. Nah, sini lihat hasilnya. Nah, ini dari Sleman ke Purworejo ada ya. Raja Ongkir. Oke, enaknya gimana nih? Enaknya saya konversi dulu lah ya. Response didapat dari JSON decode variabel response. Kemudian saya print response. Saya exit kali ya. Oke deh. Nah, yang kita butuhkan ini origin detail, destination detail, kemudian resultnya. Gini. JNE. Selain JNE ada apa lagi ya? Parameter, ada pos, ada tiki. Mungkin pakai koma mau mungkin kali ya. Tapi nggak yakin sih aku. POS TIKI.
Kita refresh. Nggak mau. Harus dipilih salah satu ternyata ya sudah pakai JNE aja deh. Oke, kemudian ini ada semua, ada originnya. Kita lihat tabel transaksi. Untuk urusan pengiriman punya kita seperti apa strukturnya. Butuh ya ini ya. Distrik nama WA. Distrik nama WA alamat. Oh ini ada semua kok. Tinggal ekspedisi, layanan, estimasi berat. Cuman ini doang nih. Sini ya. Oke, oh ini. Result yang kita butuhkan yang ini results. Raja ongkir results. Seperti gini. Oh ini kita kasih parameter terus seperti biasanya. Respons, raja ongkir, results. Oke. Kita save, lihat hasilnya. Oke, sudah ada. Kemudian, tapi resultnya result 0 ya. Kan nggak ada lagi yang angka 1. Berarti result 0. Save lagi pakai keyboard. Lihat hasilnya. Oke, sekarang ada semua ya. Oke, saya tampung dalam variabel. Ini caranya. If iset jika ada ini, maka saya tampung dalam variabel tersedia. Ini ya. Kemudian yang lainnya itu di sini. Oh enggak. Kalau enggak ada else, kita outputkan array kosong. Kalau ada, yang kita outputkan kalau tersedia, tersedia sih. Jangan tersedia deh. Tapi apa deh return dolar tersedia. Itu ya. Kalau ada kita outputkan, kalau nggak ada nggak usah. Kita tangkap di keranjang check out. Ini variabelnya biaya. Kita save, lihat lagi hasilnya. Oke, aman ya di data biaya. Aman, tinggal kita perulangkan di sana. Tapi kan masuk ke COSTS. Masuknya ke COSTS. Sayangnya nggak ada namanya di sini ya. Namanya di dalam sini itu nggak ada. Data biaya, data biaya. Oke, nggak apa deh. Gini, berarti ini saya masukkan ke dalam variabel data kolom biaya. Ngeprint R-nya jangan di sini, ngeprint R-nya di depan sini. Data biaya. Save. Lihat hasilnya lagi. Nah, keluar di bawah sini ya. COSTS. COSTS. Ingat ya, COSTS. Oke, berarti kita for each di view. Nah, yang huruf A dibuang, yang B dijauhkan dulu. For each, biaya COSTS. Nah, and for each-nya pindah ke sini. Ini ya, huruf B-nya saya ganti dengan echo, dollar value, kolomnya apa dulu? Pertama, kolomnya service, description aja, description, spasi. Kemudian COST, duitnya gitu ya. Berarti COST, duitnya itu tadi apa? Value, value, spasi. Ada satu lagi, ETD ya, ETD. Save, Ctrl S di keyboard, lihat hasilnya. Mau ush. Aduh, value cost 0, value ETD, sorry. Ternyata saya bisa salah juga ya. Oke, oke. Gitu ya. Nah, ID-nya pakai yang ini aja nih. Pakai 0, 1, 2. Oke, berarti value-nya ini nih. Echo dollar K. K-nya itu K ini ya, ambilnya ya. Berarti kan 0, 1, 2. Tak, berarti totalnya berapa?
ininya berapa? Ini tagihannya berarti 713.000. Tagihannya kan begitu. Kalau sudah, apakah print R-nya perlu dihapus? Enggak juga dulu deh. Yang jelas ini sudah dinamis ya. Sudah dinamis. Kalau mau ngupdate di sini bisa nggak, Pak? Nah, bisa sih, tapi pakai JavaScript. Itu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.